like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down. Apa itu komunikasi bisnis? Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin, yaitu komuniko yang berarti membagi. Dengan arti yang lebih luas, membagi dalam hal ini berupa membagi ide atau gagasan antara satu dan yang lainnya. Secara umum, komunikasi dilakukan dua orang atau lebih, dan proses pemindahan pesannya pun dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau yang disebut verbal, maupun bahasa nonverbal. Jadi, apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Menurut Purwanto 2017, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dua bisnis yang mencakup komunikasi verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan bisnis pelaku komunikasi tersebut. Komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan juga nonverbal. Komunikasi verbal diambil dari kata dasarnya yaitu verbal, adalah komunikasi yang menggunakan tulisan maupun lisan. Biasanya, komunikasi verbal ini digunakan ketika kita sedang rapat, seminar, atau lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Ada juga komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung menggunakan bahasa tanda, simbol, dan juga tubuh. Namun, simbol atau tanda-tanda tersebut dapat memberikan pelukis atau ekspresi apa yang disampaikan. Tapi, komunikasi nonverbal ini hanya bisa dilakukan secara lisan, kecuali pada sandi Morse yang merupakan bahasa nonverbal, tetapi menggunakan metode tulis. Buat teman-teman juga harus memperhatikan bahwa kedua bentuk komunikasi tersebut memiliki hubungan yang erat dalam dunia bisnis. Khususnya dalam komunikasi bisnis, kedua bentuk tersebut akan saling menjalin dan melengkapi satu sama lain. Contoh komunikasi verbal yang berbentuk tulisan yaitu surat menyurat. Dan contoh komunikasi nonverbal yaitu seperti menggelengkan kepala, tanda tak mau, mengangguk tanda iya, dan lain-lain. Kak, kalau gosip itu masuknya apa ya? Kalau menurut saya, gosip itu masuknya komunikasi verbal karena dilakukan secara langsung dan menggunakan bahasa lisan. Pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan, audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat, paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasikan apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima, atau tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan juga orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Proses penyusunan pesan. Yang pertama, ada perencanaan pesan. Dalam tahap ini ditentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan. Secara rinci, tahap perencanaan tersebut meliputi 1. Penentuan tujuan, 2. Analisis audiens, 3. Penentuan ide pokok, 4. Pemilihan saluran dan media. Yang kedua, ada penyusunan pesan. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide atau gagasan dituangkan ke dalam pesan tertulis. Tahap itu meliputi 2 kegiatan, yaitu mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Yang ketiga, ada revisi pesan. Pesan yang telah disusun dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Berbagai kegiatan pada tahap revisi pesan adalah 1.
menyunting pesan. Yang kedua, menulis ulang. Yang ketiga, memproduksi pesan. Yang keempat, mencetak pesan. Penulisan dan merevisi pesan bisnis. Yang pertama ada keterampilan merevisi, menulis pesan. Bisnis sangatlah berbeda dengan dan tidaklah semudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi, yang dapat menulis tanpa membuat draft atau konsep terlebih dahulu. Dalam penulisan surat-surat bisnis, perlulah ada pemikiran, tenaga, waktu, atau pesan-pesan bisnis mencakup tertulis dan secara lisan. Pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam berbentuk tulisan dimulai dari penulisan draft, selanjutnya penelaahan lebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan maupun pengorganisasian, gaya, bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanika, format, dan tata letak atau layout penulisannya. Pesan-pesan bisnis lisan. Sebagaimana pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, pesan-pesan bisnis yang disampaikan dalam bentuk lisan pun memerlukan pengecekan ulang, perbaikan, atau pengeditan seperlunya, sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami audiens dengan baik. Penulisan pesan positif, negatif, dan persuasif. Yang pertama ada positif, digunakan untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif, juga digunakan sebagai pendekatan secara langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan juga diakhiri dengan pernyataan hormat atas penghargaan orang lain. Yang kedua ada negatif. Dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji saat mengatakan tidak, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Yang ketiga ada persuasif. Dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi, tidak seperti permintaan rutin. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasan.